Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ella Hidayah NIM 1120014 kelas SPIA. Tujuan saya membuat video kali ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam A yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah MSI. Semoga video yang saya buat kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saatnya yang muda bicara sejarah. Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Namun, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan pada persoalan rendahnya minat generasi muda terhadap sejarah. Seringkali sejarah itu dianggap membosankan dan tidak menarik. Adanya perkembangan zaman, sejarah seperti dilupakan dan disangkal. Dan banyak orang yang berpikiran bahwa sejarah itu identik dengan belajar masa lalu. Tetapi menurut saya sendiri, walaupun belajar masa lalu itu sangat penting bagi saya sendiri. Karena apa? Karena sejarah itu merupakan bagian dari proses kita mengenal diri sendiri, baik itu asal muasal dan segala sesuatu di sekitar kita. Belajar sejarah itu bukan sekedar mengetahui tanggal, bulan, dan tahun sebuah peristiwa, namun kita akan mendapat manfaat berharga jika kita mampu menggali esensi dan makna di balik sebuah peristiwa sejarah. Masa depan Indonesia bergantung pada pemahaman generasi muda. Maka untuk mengetahui sejarah bangsa, termasuk untuk memajukan bangsa dan negara di masa mendatang. Menurut saya juga, pelajaran sejarah bagi kaum milenial itu harus menjadi sesuatu yang wajib. Karena apa? Karena di tangan milenial itulah yang dapat memegang masa depan bangsa. Maka sejarah perlu dipelajari agar masa lalu tidak terulang kembali dan kejayaan masa lalu dan dapat dihadirkan di masa depan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah peradilan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Peradilan masa Rasulullah. Penetapan hukum di peradilan masa Rasulullah ini ada dua fase. Yang pertama, fase Makkiyah, dan yang kedua ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah. Di dalam fase Makkiyah ini, kerasulan sampai hijrah selama 13 tahun. Yang kedua, umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah. Belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Yang ketiga, fokus penamaan akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang keempat, belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual. Akan tetapi, banyak membahas persoalan doktrin teologi dan akidah. Selain fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Hijrah wafat. Yang kedua ada Islam sudah kuat.
kuantitas umat Islam sudah banyak dan mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Yang ketiga, belum adanya tasyrik dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain. Mengatur hubungan atau kontak, komunikasi, dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim baik di masa damai atau di masa perang. Selanjutnya di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, dan kebidanaan. Surat Madaniyah banyak memuat ayat hukum. Peran Rasulullah SAW ada 3 macam. Yang pertama, legislatif. Ada sultah, tasri'iyah. Yang kedua, perannya itu maksum atau eksekutif. Sultah, tanfiziyah. Yang ketiga, ada peran yudikatif. Sultah, qadaiyah. Maksud dari legislatif sendiri adalah satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Selanjutnya ada eksekutif. Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Ada yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Selanjutnya ada Piagam Madinah. Undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya kalangan muslim. Yang kedua, ada teks Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya, meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Selanjutnya ada kompetensi peradilan di masa Rasulullah. Yang pertama ada otoritas yurisdiksi hanya dimiliki oleh Rasul. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Al-Nisa ayat 65. Kitab pedoman pada Rasulullah, Al-Quran, dan ijtihad Rasul atau pengilhaman. Pada peradilan masa Rasulullah, proses peradilannya itu yang pertama berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat
fatwa dengan model tanya jawab, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua, terkesan tidak formal, tetapi hukum-hukum al-qada telah terpenuhi. Yang ketiga, putusan Rasulullah ini mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang terperkara atau berperkara. Yang keempat, ada Rasulullah di sini berperan pada Ali radhiyallahu anhu agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan keterangan kedua belah pihak. Tidak ada peninjauan kembali. Pengawasan dilakukan oleh Rasul dan wahyu Allah. Selanjutnya ada pendelegasian tugas yudikatif. Yang pertama, Rasulullah ini mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Yang kedua, Rasul menugaskan sahabatnya untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja. Yang ketiga, Rasulullah menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam suatu daerah. Di masa Rasulullah SAW ini, alat bukti yang digunakan berupa: yang pertama ada fakta kebenaran atau bayyinah, yang kedua ada saksi, yang ketiga firasat, yang keempat sumpah, yang kelima bukti tertulis, dan yang terakhir undian. Selanjutnya ada perangkat hukum. Yang pertama pengakuan terdakwa atau ikrar, yang kedua bukti, yang ketiga sumpah, dan yang keempat penolakan. Terdapat larangan hakim. Yang pertama, hakim itu memutuskan perkara dalam keadaan marah, suap, dan menerima hadiah. Hakim yang diangkat pada masa Rasulullah ini, yang pertama ada Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur dan hakim. Yang kedua ada Atab bin Ajib Makkah. Yang ketiga telah ada peninjauan kembali. Gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Masanya selama 2 tahun saja. Yang kedua, keadaan peradilannya itu relatif sama dengan peradilan masa Rasulullah. Yang ketiga, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi pemerangi muslim, murtad, dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Yang keempat, jabatan hakim itu dipegang oleh khalifah. Diriwayatkan lain diserahkan pada Umar bin Khattab. Sedikit
perkara yang muncul. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq ini peradilannya itu masih mengikuti peradilan Rasulullah. Melanjutkan Rasulullah fokus mengembalikan akidah atau syariat, belum memperluas Islam secara masif. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau selama 10 tahun. Yang kedua, kekuasaan Islam meluas, tugas pemerintahan beragam. Yang ketiga, Khalifah mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah. Yang keempat, Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Sementara perkara pidananya itu terkait hukum qisas ditangani langsung oleh khalifah dan penguasa daerah. Yang kelima, pengangkatan qadhi. Pengangkatan qadhi ini awalnya oleh khalifah langsung, namun pada akhirnya itu menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jika Al-Quran dan As-Sunnahnya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha mujahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah khusus individu. Pengadilan hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi dikenal dengan Risalatul Qada Umar bin Khattab yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Selanjutnya, Risalatul Qada berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dikirimkan langsung ke hakim di daerah. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar atau piranti lunak peradilan. Ada Utsman bin Affan. Peradilan di masa Utsman bin Affan ini dilaksanakan pada sebuah gedung. Yang kedua, khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta bermusyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Yang keempat, mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Yang kelima, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Jadi gaji untuk hakim dan stafnya itu sumbernya dari Baitul Mal. Mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat melanjutkan Umar. Di Utsman bin Affan ini kelemahan peradilannya pada masa Utsman itu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib.
masih mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan pada Qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ketika Ali menetapkan hukum selama di Madinah, ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan Abul Aswad Adu Ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Yang keempat, Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Dan yang terakhir, kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah itu seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Jadi kesimpulan pada masa Khulafaur Rasyidin ini, yang pertama, proses peradilannya itu masih sederhana, tanya jawab atau fatwa. Kedua, tempat di rumah hakim dan masjid. Ketiga, belum dikenal khatib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara atau membukukan setiap perkara yang diselesaikan. Yang keempat, belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman. Yang kelima, nilai positifnya adalah peradilannya itu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kesejahteraan qadhi dirintis Abu Bakar, gaji dari Baitul Mal. Umar melarang hakim menerima bingkisan bentuk apapun dari orang yang berperkara. Umar juga merintis rumah tahanan pertama di rumah Sofwan bin Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham. Rutan kemudian diperluas ke Basrah dan Kufah. Manfaat penjaranya itu shock terapi, efek jerah, pembinaan mental. Perkembangan peradilan masa Umar bin Khattab sangat bagus dibanding dengan dua khalifah terakhir. Pada masa kedua, khalifah terakhir tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan karena masa pemerintahan relatif pendek, sementara energi banyak terkuras pada persoalan domestik. Peradilan dinasti Umayyah. Sekilas membahas mengenai dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh bughat pertama dalam sejarah Islam. Muawiyah itu terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Ilya atau Yerusalem. Yang ketiga, mereka mendirikan negara di dalam negara. Maksudnya itu menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Setelah kematian Ali pada Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi,
Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Namun Al-Hasan itu sosoknya yang jujur dan lemah secara politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Al-Hasan ini lebih memilih mementingkan persatuan umat. Selanjutnya juga Al-Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah ini disebut sebagai A'am Jamaah karena kaum muslimin sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah ini menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran dinasti Umayyah di bawah pemimpinan khalifah pertama, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Selanjutnya pada Bani Umayyah berkuasa selama 91 atau 90 tahun sejak 661 sampai 61 Masehi atau 661 sampai 750 Masehi. Selanjutnya ada Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Damaskus dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 yang menduduki jabatan panjang dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Islam. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hasim bin Abdul Malik. Kemudian pada Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki turun-temurun. Bentuk kekuasaan autokrasi. Pemimpin yang berkuasa berbeda dalam segala hal dengan rakyatnya. Pendapat ahli. Yang pertama itu pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman dikepalai ketua hakim. Yang kedua, hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga, pendapat ulama atau qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Yang keempat, kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan. Kemudian eksekusi putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kemudian figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha, bahkan di antara mereka terdapat pribadinya yang dinilai kotor. Selanjutnya ada Al-Qadha. Pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad, sehingga para hakim tidak terikat dengan pendapat para ulama. Yang kedua, para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, hubungan antara fuqaha hakim belum terbina, sehingga seorang hakim mengerahkan kemampuannya sendiri dalam berijtihad pada saat menyelesaikan masalah perkara. Yang keempat, qada sama dengan fatwa.
Nah, fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Sumber hukum al-qada adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Dan keputusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi yang lain, karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Nah, ada wilayat al-mazalim. Yang pertama itu mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Yang kedua, wilayat al-mazalim ini mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Yang ketiga, menguasai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Yang keempat, merupakan institusi pengendali lebih tinggi daripada pengadilan biasa, dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau disebut sebagai satu-satunya khalifah yang terjun langsung dalam praktik peradilan. Juga membangun wilayat asyurtah atau lembaga kepolisian untuk menangkap orang yang diberi hukuman pidana. Selanjutnya ada wilayat al-hizbah adalah lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral. Yang kedua, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat. Yang ketiga, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Yang keempat, lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral yang berfungsi menegakkan misi amar ma'ruf nahi munkar. Tugasnya juga semakin meluas, yakni melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral yang menyimpang. Juga membantu orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya serta memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan. Nah, ciri khas dari Bani Umayyah sendiri itu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya atau ijma'. Rujukan ulama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum ini berkembang sangat pesat. Yang kedua, lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa, tidak dipengaruhi kepentingan politik. Hakimnya itu memiliki hak otonom karena khalifah tidak melibatkan dirinya menjadi hakim. Tidak semua khalifah maksudnya. Ketiga, putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, tetapi juga untuk penguasa. Meskipun begitu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng. Nah, qadhinya di sini pada Bani Umayyah diangkat oleh khalifah. Sementara qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah. Namun yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah sendiri atau orang yang ditunjuk pemerintah. Nah, hukumannya berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Hakim yang terkenal ada Usaid bin Budhair, ada Yahya bin Yahya, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Salim bin Atas.
Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sekilas tentang Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Kekuasaannya berlangsung selama 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buayhi. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Nah, hubungan peradilan dan pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpegang pada kitab mazhab. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan. Di antaranya ditiadakan jabatan penuntut umum. Telah dibentuk instansi Dewan Qadhi Al-Qadha, Dewan Qadhi Al-Qadha atau mirip Departemen Kehakiman. Sedangkan Qadha Al-Akali mirip dengan hakim provinsi pengadilan tinggi. Qadha Al-Amsa'ah hakim kota di pengadilan negeri. Al-Sodhah Al-Qodayah badan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Ada Al-Qodah, yaitu perkara yang berhubungan dengan agama. Al-Hizbah mengenai perkara yang berhubungan dengan masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Ada wilayat Al-Mazalim, memeriksa kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Peradilan pada masa Abbasiyah kedua. Ada lembaga-lembaga Qadhi Al-Qodah, ada wilayat Al-Hizbah, ada wilayat Al-Mazalim. Perubahan di bidang peradilan Bani Abbasiyah. Reformasi peradilan. Perubahannya itu penggunaan paksaan khusus hakim dan persidangan. Adanya pembantu khusus sidang dilakukan di gedung. Membuat buku register. Membentuk lembaga Al-Surtoh, Al-Mazalim, Al-Mahkamah. Wewenang mengangkat hakim. Yang berwenang adalah wilayat Al-Khalifah, wilayat Al-Imarah, wilayat Al-Mizarah. Masalah dalam penyelenggaraan peradilan. Masalah pertama yaitu peradilannya yang kotor, kejutan berpikir terhadap peradilan. Perkembangan taklid. Perkembangan taklid maksudnya lembaga ruh ijtihad hakim. Hakim memutuskan perkara di bawah politik, tidak ada unifikasi hukum, penguasa tinggi bebas bertindak. Peradilan Islam masa Turki Utsmani. Masa kekuasaannya kurang lebih 6 abad. Jumlah pemimpinnya
36 sultan, dan 1 khalifah terakhir pejabat selama 2 tahun, yaitu Abdul Majid kedua. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Nah, peradilan Islamnya itu yang pertama merupakan terobosan dimulai oleh Sulaiman I pada upaya kodifikasi dan legislasi atau takmin seiring meluasnya wilayah ke Eropa. Yang kedua, secara garis besar, hukum pada Turki Utsmani dibagi 2 era. Yang pertama, masa sebelum Tanzimat pada 1300 sampai 1839 dan pasca Tanzimat pada 1839 sampai 1924. Tanzimat dalam bahasa Turki artinya regulasi, suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Kodifikasi hukum perdata. Yang pertama, menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Yang kedua, penyusunan satu pendapat mazhab dalam Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Yang ketiga, mengkompilasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Yang keempat, mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. Misal, hukum perdata atau madani. Yang kedua, perdagangan atau tijari. Dan yang terakhir, pidana jinai. Kendala kodifikasi. Yang pertama, sumber tasri Islam. Ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasri. Sumber tasrinya berupa Al-Quran dan hadis. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai tuntutan, maksudnya syar'i. Yang kedua, kendalanya itu yaitu kebebasan berijtihad. Selain berijtihad adalah sebuah keniscayaan. Artinya beranggapan jika hasil ijtihad telah dikodifikasi berarti tidak lagi menerima ijtihad lain. Padahal perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Nah, selanjutnya masa sebelum Tanzimat. Yang pertama, Turki Utsmani pada masa Tanzimat dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi. Sultan yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani atau khalifah yang tugasnya itu menyiarkan dan membela Islam. Yang kedua, dibantu dengan 2 pegawai tinggi, sadrazam untuk urusan pemerintahan dan syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Yang ketiga,
ketiga, Syekh al-Islam dibantu dengan Qadi Askar al-Rumali yang membawahi Qadi-Qadi Utsmaniyah bagian Eropa. Qadi Askar Anduli membawahi wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Yang keempat, Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, pada masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani ini ada sultan dan khalifah. Kemudian di bawah sultan ada Sadrazam dan Syekh al-Islam. Kemudian di Syekh al-Islam ada Qadi Askar al-Rumali dan Qadi maksudnya. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani ada al-Juz'iyah atau mahkamah biasa atau mahkamah rendah. Nah, tugasnya itu menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah al-Istinaf atau mahkamah banding. Tugasnya itu meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah al-Tamyiz al-Naqd wa Ibrahim atau mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Ada mahkamah al-Istinaf al-Ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Selanjutnya ada masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata nazat zamam, yunazimu, tanhimam, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Yang kedua biasa dikenal Tanzimat al-Khairiyah atau gerakan pembaharuan di Turki Utsmani. Pelopor pembaharuan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, Sadrazam yang dialihkan kepada Syekh al-Islam. Latar belakang munculnya Tanzimat. Yang pertama itu Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Yang kedua, pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan kesultanan yang absolut. Nah, bagaimana sih sikap pada masa Tanzimat ini? Sikapnya itu ada 3. Sikap masyarakat yang pertama, tradisional. Artinya, sikap masyarakat tradisional. Sikap masyarakat berusaha mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada mazhab yang ada. Sikap yang kedua ada modernisme. Artinya itu mereka menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Sikap yang ketiga ada reformis.
yaitu melontarkan gagasan bahwa fikih yang tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multidimensi, sehingga perlu fikih baru yang menafsirkan secara kontekstual. Nah, kritik terhadap gerakan Tanzimat. Kedua piagam menjadi dasar pembaharuan Tanzimat mengandung faham sekulerisme. Yang kedua, sikap pro-barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat. Yang ketiga, sikap otoriter yang dipakai sultan dalam menteri-menterinya. Selanjutnya, pasca Tanzimat, di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat, yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Yang pertama itu ada Kode Al-Mili, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu. Yang kedua ada Kode Al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Yang ketiga ada Kode Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Yang keempat ada Kode Mahkamah Al-Hukuk, mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam Al-Adhiyah.